Hai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Materi ini ada di buku tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dan dapat mengetahui kegiatan kerjasama di rumah. Apakah teman-teman tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Yuk, kita simak video berikut. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa dan selamat belajar! Nah, tadi kalian sudah menyimak video mengenai perkembangbiakan vegetatif. Sekarang Fitri mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ya, perkembangbiakan vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas mengenai vegetatif buatan. Tujuan dari proses perkembangbiakan vegetatif buatan adalah agar memperoleh tanaman bermutu tinggi, berbuah banyak, tahan penyakit, dan memiliki akar yang kuat. Contoh vegetatif buatan adalah mencangkok. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki kambium, seperti jambu air, mangga, rambutan, dan lain-lain. Berikutnya adalah menyambung. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan tanaman unggul.
Contohnya adalah terong dengan tomat, durian dengan lai, mangga dengan durian, dan lain-lain. Berikutnya adalah okulasi atau menempel, yaitu menempelkan batang yang memiliki tunas pada ranting atau batang tanaman lain yang sejenis. Contohnya singkong, karet, jeruk nipis, belimbing, alpukat, kakao, dan lain-lain. Berikutnya adalah stek. Stek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua. Contohnya adalah singkong, tebu, kunyit, mawar, rosemary, lavender, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan menimbun bagian cabang tumbuhan yang memanjang di permukaan tanah. Contohnya adalah kangkung, anggur, sirih, stroberi, apel, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kita lanjutkan ya. Siapa yang masih ingat apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah sebuah pekerjaan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk memperoleh tujuan bersama dan hasil yang dapat dinikmati bersama. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya? Apa saja contoh kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan di rumah? Ya, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, mencuci piring, memasak, menyiram tanaman, menjemur pakaian, dan masih banyak lagi kegiatan kerjasama lainnya yang dapat dilakukan di rumah. Nah, kerjasama yang dapat dilakukan di rumah itu bisa kalian lakukan dengan ayah, dengan ibu, kakak, adik, nenek, kakek, ataupun anggota keluarga yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan hari ini. Terima kasih.